tulisannya puskesmas 24 jam. Nah, Waduh, kita ya wah iki hebat iki ngelawan UGD. Dek iki bangga, aku iki warga Surabaya lah. Itu yang menjadi cita-cita kita semua. Jadi buat saya, permohonan saya itu ada spesialis jiwa, Mas. selamat pagi Polol Susana, ketemu mana ambek aku Cak Aldo nang gone DPRD on the spot. Ya biasa lah ngobrol-ngobrol ambek anggota dewan DPRD Kota Surabaya. Sing pasti, lek awak dhewe selama iki sering ngrungokno keluhan tentang layanan kesehatan nang Surabaya. Dari antrian panjang, kurangnya fasilitas. Sakjane on opo sih ambek dinas-dinas yang terkait dengan kesehatan nang Surabaya. Nah, bersama DPRD Kota Surabaya, saiki aku bakal bongkar fakta di balik layanan kesehatan nang kota kita tercinta iki ya. Nah, saiki wis bergabung nang gone DPRD on the spot, narasumber langsung teko DPRD Kota Surabaya, anggota Komisi D Dr. Michael Leksodimulyo MBA MKes. Nah, yang kini awak dhewe kok bakal ngobrol-ngobrol lagi bahas ya apa sih mereka itu mengawasi meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan solusinya ya apa. Aku langsung nyopai, langsung ambil Dr. Michael. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kang Aldo. Iya. Cak Aldo. Iya, Dok. Iya, Cak kan Surabaya. Jare undangan iki ngopi, gak ono kopine iki garing tenan. Ngopi ini kok mari ngobrol. Sik, omong-ngomong Cak Aldo iki Nggih. 2025 Ya. iki lak akeh kemajuane ya. Nggih. Saya sendiri ki umure mek setahun, baru setahun jadi DPRD Ya. Dewan. Iku rada nggumun nak jane. Gumun. Kok ya cepet banget. Nah, sebelum Cak Aldo nanya saya Ya. juga nanya, Cak Aldo ini pernah ngerasakno puskesmas ora? Sering. Ngerasakno rumah sakit pemerintah ora? Sak penulan, Dok. Ya apa ceritanya ya apa? Jadi puskesmas kalau dibandingkan dulu-dulu, puskesmas itu bisa menjadi solusi kedua setelah rumah sakit. Kalau dulu kita opo-opo langsung nang IGD, ya kan? Bener. Jadi sakit apa langsung dicandak nang IGD. Sekarang nggak perlu ke IGD, harus lewat puskesmas dulu, Iya. minta rujukan baru ke rumah sakit. Nah gitu ya, Dok ya. Nah, yang saya rasakan selama ini sudah bagus. Iya, Ono iya. opo-opo di sana tinggal komplain. Ada nomor call centernya. Nah, Jadi di sana itu transparan. iya. Ya, kalau dulu ke puskesmas kan kudu bayar. Saya gitu tuh, no KTP tok, nyebut nomor KTP, Wis. warga Surabaya gratis. Ancen jos ya. Ya, jos. Nah, nek rumah sakit ya apa, Mas? Nah, rumah sakitnya, kalau saya ini masih satu rekanan rumah sakit ya, yang contohnya di mana itu? Suwandi. Bukan BTH. yang seberangnya SMA 4 itu, Dok. Sebelahnya Pusada Utama. Pusada Utama. Nah. Yo apik Mas nek ngono Mas. Jadi di situ sudah bagus ya, apalagi kerjasama dengan BPJS Pemkot Surabaya. Gak ono perbedaan antara yang Bayar. pasien mandiri dan juga pasien yang BPJS atau KIS. Itu Ya, luar seperti biasa. itu, luar biasa. Nah, Iya. aku pengen terus aja nih, Dok. Ya apa? Prestasi dunia kesehatan di Surabaya yang sudah dicapai 2025, meskipun Dr. Michael sik njamani setahun. Apa aja yang sudah diraih, Dok? Iya. Aku iki ya rada nggumun ya waktu pertama kali kita sampai sidak, Mas. Ya. Do puskesmas. Tulisannya puskesmas 24 jam. Nah, Waduh. Kita ya wah iki hebat iki ngelawan UGD. Begitu sampai di sana, pagere iku gembok. Terus kedek ono doktere turu Mas, ambek bidane apa sapa ya apoteker itu. ya, Terus itu awal. iya. Terus kita ada lagi datang ke sana. Loh, ada ndak digembok, cuman dokter itu jogo. Jogo ini bukan jogo untuk puskesmas, jogo bojone. 24 jam. Jadi kalau misalnya ono pasien, telepon. Iya. Gitu. Ada lagi ya datang itu ada karyawan yang tidur. Pokoknya banyak lah beberapa kali. Nah, setelah itu kita inisiatif Komisi D ngelompokno kepala-kepala puskesmas ini. Di kelompokno kita ngomong, iki lho sidak iki gak golek kesalahan rek. Tapi golek solusine ya apa? Ya. Oh, ternyata SDM-nya kurang. Dokternya iku ngelembur pagi terus ada jadwal dia harus jaga malam ya teler. Iya. Terus belum lagi SDM untuk perawat, SDM untuk apoteker kurang, Mas. Nah, pada waktu itu kita mulai curhat, sharing di pertemuan yang pertama. Saya mikir,
Opo ya ngefek ya pertemuan ngene iki. Malah kita ini nanti dianggap musuh. Waduh iki golek-golek kesalahan. Ternyata dahsyat hasilnya. Ya. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang namanya puskesmas 24 jam noto, Mas. Jadi jadwal dokternya, jadwal apotekernya itu sudah ketoto semua. Mereka berpikir nanti kalau kita sidak lagi, ini semua sudah ada perubahan. Dan cepat perubahannya. Itu yang membuat saya itu senang, berarti ono gunane ya kita ini sharing, ketemu-ketemu dengan ketua kepala puskesmas itu, Mas. Nah, kemudian di samping itu sebelumnya ya, sebelum saya menjadi dewan, itu saya masih menemui di rumah-rumah sakit itu wong-wong keleleran, Mas. Oh, Klesetan. sing gak tertangani. Bukan, sekeluargane ya termasuk pasiennya wis pokoknya Iya, kempro. iya. Kalau orang Perancis bilangnya kempro aja. Kempro ya. Nah, itu pemandangannya. Jadi Iya. kita ngelihat iki omah sakit kita pengungsian nang ndi ngono ya. Tapi ternyata setelah kita kan rajin kita seminggu itu berapa kali ke rumah sakit, kita bertemu dengan direktur kayak di Suwandi, di BDH, di Eka Candrarini, ketemu Mas. Kemudian kita sharing, mereka ngasih presentasi, kita memberi masukan. Hasilnya dahsyat. Dan mereka juga langsung masuk ke dalam sistem digitalisasi. Jadi kalau jenengan daftar itu sudah melalui handphone, itu dikasih tahu, Mas, urutan keberapa, 87 misalnya. Ojo kisuen. Nanti kelesetan maneh. Jadi datang ke sana jam 10 ya. Karena jam 10 jenengan itu sudah ditunggu oleh dokternya. Apa ndak keren ditunggu. Wis gak bayar ditunggu pisan. Lah sampai di sana lihat monitor. Urutan ketiga lho kok lah jenengku. Itu namanya sistem digitalisasi. Ya, itu saya rasakan kemajuannya luar biasa, jenapi. Terus yang namanya orang yang klesetan, terus duduk-duduk di bawah, maaf ya, sekarang bisa dilihat. Kalau ada terjadi di situ, yang namanya wakil direktur Yanmed itu kita hubungi. Iki ya opo, nok fotoe lho gitu. Nah, dikirimkan. Waduh, cepet sekarang. Udah toh. Nyenengno. Apik resik udah. Yang namanya kempro itu zaman biyen, nek saiki enggak. Kak Kempro ya. Kempro. Oke, Dok, itu kalau kita lihat secara fakta di lapangan seperti itu. Katanya sekarang udah 24 jam. Nah, itu cuma nang tengah tok. Nang pinggir-pinggir apa si ono sing gak 24 jam atau memang merata di semua puskesmas di Surabaya? Loh, sekarang ini kurang lebih sekitar 70-80%. Diharapkan 2026 lek iso loh ya. Puskesmas itu bisa berkembang sampai 24 jam. Karena apa? Iku nulung banyak itu. Karena orang mau ke rumah sakit, ya memang rumah sakitnya gratis. Cuma kendaraan nih, nggak duit Mas, mending makan tuku beras timbangan digawe Grab untuk atau Gojek untuk ke sana. Duit sopo gitu loh. Nah, sekarang ini kalau di puskesmas mereka bisa jalan kaki, mereka bisa pakai transportasi yang lebih murah. Dari prestasi itu, nggak gumun kalau yang namanya pelayanan kesehatan di Surabaya itu dapat prestasi yang namanya WHO Searo, Mas. Itu gak gampang, Mas. Itu harus menyeluruh itu. Apa yang dilihat itu layanan lingkungan kudu sehat. Ono KSH, ada kader posyandu. Wes, iku nolong banyak itu. Lingkungannya sudah bersih, sehat, terus di-clear jadi kampung wisata dan lain sebagainya, Mas. Terus belum lagi pemeriksaan kesehatan yang purna. Jadi purna itu mulai dari anak-anak, bayi ibu hamil, bayinya, anak-anak sampai lansia itu sudah diperhatikan di Surabaya. Jadi warga Surabaya iki jane dek iki bangga, aku iki warga Surabaya lah. Itu yang menjadi cita-cita kita semua. Kemudian yang kedua, Mas, sing jenenge gratis kula enak lah. Kene iki pokoke krungu gratis iku wis pokoke seneng. Wah, aras dulu lah. Nah, itu ada setiap ulang tahun, Mas. Kita disuruh medical check up. Ulang tahun dari pasien itu tadi. Iya. Ulang tahun ndak pernah ngrasakno rasane. Belum pernah saya. Aku ngrasakno ben ngerti oh ya opo ya diapakno ya aku iki ya. Jadi diperiksa, Mas. Jadi ada keluhan apa dicatat. Untuk apa? Untuk menjaring yang namanya stunting. Untuk jaring yang namanya bukan stunting aja tapi kayak lansia yang kekurangan nutrisi. Terus yang deket iku apa ya? TBC. Wah, lagi kepingin Surabaya zero TBC. Itu cita-citanya kita. Itu dapat
penghargaan lagi Mas yang namanya Innovboyo. Singkatan apa coba? Inovasi Surabaya. Itu bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi itu pelayanan menyeluruh Mas. Bagaimana menangani stunting, bagaimana lingkungan, limbah iki piye ceritane. Terus memperkuat layanan komunitas. Jadi kan ada komunitas-komunitas ya. Nah, itu tuh diperkuat Mas. Jadi akhirnya Surabaya itu layak mendapatkan penghargaan yang namanya Innovboyo 2025. Jadi dari keseluruhan itu Mas, indeks prestasi ya. Indeks prestasi kok rapotan ya? Iya, rapot. Rapot itu 4,8 Mas. Iku lek sekolah, iku dipuk-puk ambek gurune. Kon niku pinter cah. Iya. Iki lulus duduk lulus oleh permen pisan ya toh. Jadi itu namanya cum laude. Cum laude. Lah wong nilainya A. Hampir 5 ya. Nek A+ ngono wis dadi guru dhek San. Dan terus arah kebijakannya sekarang ini lebih ke konsistensi dan akuntabilitas. Soalnya kadang-kadang oleh juara, nyekel piala, oleh award, mari ngono mempertahankan gembos. Repot. Nah, iku sing luwih angel. Karena mempertahankan dan kita meningkatkan lebih baik lagi itu susah. Kalau dulu dari kempro gak kempro enak, diresiki gak kempro. Tapi kalau sekarang wes sapi dipertahankan, itu butuh duit Mas untuk nah sekarang ini harus noto akuntabilitasnya. Apakah dana kita ini bisa untuk menjaga itu ataukah perlu ditambah alat kesehatan? No. Yang kedua, SDM, soalnya berkembang iki. Dulu mau periksa USG harus rumah sakit. Sekarang Mas, di puskesmas lu iso. Gitu. Saiki ono alate, terus sing gawe sapa? Wong perawate gorong dilatih. Di foto alat ono, cuman siapa yang meriksa? Gak ono. Nah, ini sekarang waktunya SDM itu diberdayakan. Sekarang nih waktunya. Kemudian yang berikutnya itu yang kita kepingin, ada kunjungan spesialis ke puskesmas Mas. Jadi ada jadwal spesialis obgyn. Itu mungkin ada jadwalnya. Itu bisa ke puskesmas. Begitu, Cak. Oke. Nah, Dok, kalau ngomong no anggaran, ini kan terkait juga tadi melengkapi fasilitas dan segala macam. Ono warga iki sing sambatan kok ngene. Jadi di puskesmas kan ada poli-poli banyak itu, poli umum, degeneratif, lansia, ibu dan anak dan juga ibu hamil tadi itu. Ono sing sambatan ngene, Cak. Di poli gigi ku kuota daftarnya kok terbatas sekali. Jadi misalnya nih sehari itu cuma ngelayani 5 sampai 10 pasien misalnya. Beda kalau umum itu kan sampai puluhan sampai 100 pasien lah. Apakah di situ anggaran dari Pemkot Surabaya itu sangat terbatas untuk poli-poli tertentu yang mana kan kadang poli gigi itu juga diperlukan. Akhirnya wong kan antriku suwe. Botone kok Senin iki wis dicabut untune soalnya lorong kok ngenteni Selasa apa Rebo baru untuk kuota. Lah terkait dengan ini sinkronisasi antara anggaran dan juga kuota dari BPJS atau KIS itu gimana? Kok sampai jatah kok mek didik, Dok? Sampai nero peribahasan nih. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, Mas. Nah, ya apa wis pernah ngrasakno enggak? Padahal sakit hati gak ono poli Dok. Ono poli. Poli hati gak ono. Iya toh. Nah, ceritane Mas, dari semua dari umum dan gigi, itu sing rada akeh bondoe iku ya gigi, Mas. Jadi ini kan kita sudah ada warning dari pusat. Mbok yo efisiensi. Dari kata-kata efisiensi dari pusat ini kita mulai ada pembatasan. Enggak saangger maaf buka mulutnya, iya sakitnya mana sebelah sini loro iki bolong iki perlu dicabut lah. Satu orang dirombong 5 kasus pasien. Yo gak iso ya ditoto satu-satu Mas. Yo saiki sing paling urgent yang mana? Oh, yang di sebelah sini Dok, karena ini cokot. Oke, kalau gitu saya kasih antibiotik dan anti nyeri. Dan ini ditoto Mas. Kalau enggak, belum sampai wayahe tutup tahun, duit wis entek. Los-losan. Kena tegur kepala puskesmas. Nek sudah kena tegur ngono 1 2 3 pindah wis. Tambah soro toh. Nah, jadi artinya harus ditoto. Nah, untuk anggaran-anggaran bagi poli yang perlu bahan dan alat-alat yang canggih.
yang perlu alat-alat yang dipenuhi. Jadi kayak di poli gigi itu kita perlu berapa kali kunjungan. Jadi terapinya satu dan kita lihat prioritasnya. Ya. Begitu. Oke. Tapi kecuali kosmetik loh ya. Oh, iya. Ini untuk ini mau di anu gak Behel. iso, di Iya. behel diapakno. Estetik nggak bisa. Iso, duit sapa Mas? Ya toh. Yo kabeh yo kepengin ayu toh. Iya, dan memang faktanya kayak di poli gigi aja udah canggih ya, alat-alatnya Nggih. sudah tersedia lengkap di situ. Nah, di situ kan tidak terlepas dari itu tadi ya, sosialisasi anggaran, Iya. terus peran dari DPRD Kota Surabaya dan juga Dinas Kesehatannya dalam mengevaluasi dan juga meningkatkan mutu layanan kesehatan. Iya, Mas. Nah, kalau dari DPRD Komisi D sendiri di Kota Surabaya ini sejauh mana pengawasan itu tadi setelah isok tuku alat lengkap, isok nekakno kunjungan dokter spesialis di hari-hari tertentu. Itu kepinginnya seperti itu. Ya, jadi evaluasi ini apa? Praktekin nanggone puskesmas atau rumah sakit itu, Dok? Ya. Ya, ini sekali lagi kita ini sekarang dalam waktu time yang untuk mempertahankan prestasi. Iya. Iku yang prestasi yang saya ngomong tadi aja itu sudah cukup luar biasa. Iki ono mana Mas? Prestasi Swasti Sabha Vistara Paripurna, mbok wis. Nyebutno ae wangel aja. Angel. Aku kudu ngrepek dhisik iki. Nah, itu bukan cuman kesehatan tok lho itu. Iya. Menyeluruh, Mas. Ada yang namanya perumahan dan pemukiman, transportasi, pendidikan, ketahanan pangan, pelayanan sosial, partisipasi aktif masyarakat, RT RW yang sangat kompak. Lu gak gampang Mas iki, Mas. Dan dapatnya paripurna. Artinya bukan hanya pelayanan kesehatan yang jadi sorotan dari Swasti Sabha iki ya, Swasti Sabha Vistara itu. Jadi keseluruhan. Jadi integrated. Nah, apa yang menjadi sorotan kita? Sorotan kita tadi mempertahankan sesuatu yang sudah baik dan menambah yang baik itu untuk dikembangkan. Jadi hal-hal yang seperti kita tahu semua warga masyarakat sekarang ini golek duit angel, kerjaan angel, wis pokoknya angel dan sumpek wis. Itu bagi yang laki-laki. Yang perempuan tambah luwih sumpek maneh. Wis gak oleh blonjoane wis kurang, ngepres dikongkon ngaturno ya apa carane gitu kan. Jadi buat saya, permohonan saya itu ada spesialis jiwa, Mas. Oke. Iki gak guyon temenan iki spesialis jiwa ini untuk supaya apa? Warga iki lho lek nyampe unek-unek iki ya apa nang ndi? Ndak ada. Lah kalau sampai ada jadwal Senin, Kamis spesialis jiwa itu jujur aja. Orang itu yang penting itu bisa ngomong. Ngomong mbek sopo sing gak jadi rasan-rasan, tapi saya ini plong. Loh, itu penting. Bukan hanya duit loh, tapi cara menyampaikan dan bagaimana solusinya. Sebab apa? Kalau saya nyampaikan ini ke kampung sama ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, tambah dirapatno Mas, gaya arisan, bahannya arisan tambah soro wis. Sumpek tambahan ya toh. Jadi saya mengusulkan adanya tambahan-tambahan spesialis termasuk spesialis jiwa di puskesmas. Jadi dekat sama masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan itu yang kita awasi. Saiki tambahannya apa? Jadi yang menjadi apa ya? Percontohan di puskesmas itu harus ada. Ini khususnya apa toh? Oh, di sini khususnya gigi. Yang kedua anak. Oke. Puskesmas yang satu dia khususnya obgyn. Kemudian obgyn itu kandungan. Terus dengan apa ya? Mungkin kejiwaan dan lain sebagainya. Itu harus ada di tahun 2026 sehingga masyarakat itu cari spesialis bukan hanya di rumah sakit. Kalau nemen yang seperti yang awal tadi jenengan cerita itu baru diarahkan ke rumah sakit. Ngoten, Cak. Ya, dadi kalau ceritane saiki wong kaping nglairno iku bingung biaya, ya kan? Sekarang melahirkan juga gratis, ya kan? Dulu Jawa awal-awal ada program itu kan ada jam persal segala macam ya. Saiki mulai awal kontrol di usia kehamilan muda sudah dipantau dan juga tidak berbayar sampai pasca kelahiran ya, Dok ya. Nah, kalau ngomongin koordinasi antara DPRD Kota Surabaya, pemerintah kota dan juga instansi terkait
baik itu dari dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit yang sudah tersebar di Surabaya. Iya. Selama ini kan masih banyak kekurangan, komplain dan juga keluhan dari pasien. Lah gawe ndandani layanan kesehatan berdasarkan hasil pengawasan sing wis dilakukan DPRD Kota bersama Dinas Kesehatan dan juga instansi yang terkait. Ini sejauh mana, Dok? Soalnya kan lek ngomong kesehatan itu gak cuma pasien puskesmas sampai rumah sakit. Betul. Pemane saiki lagi gencar-gencare MBG. Itu juga tanggung jawab ahli gizi, dinas kesehatan. Ono sing ngomong keracunan, panganane basi ndak fresh. Apakah itu juga ada kaitannya dengan hal itu atau sejauh itu pengawasan di DPRD Kota dan juga dinas kesehatan, Dok? Ya, jadi dari anak-anak sampai lansia ya. Nggih. Jadi kalau anak-anak ini alhamdulillah puji Tuhan kalau sudah ada yang namanya MBG. Kalau dulu kan ya wis sangu-sangu dhewe. Jajan saonoke gitu kan. Kalau sekarang kan sudah ditoto. Anak-anak ini dibiasakanlah makan sayur, makan buah walaupun pertama ya diengger-enggerno. Waktu pertama kami sidak itu ya lho sayure kok gak dianu aku mboten enggak pokoknya gak suka pokoknya Gak gitu. biasa, Gak biasa. gitu kan. Tapi akhirnya setiap hari ketemu dan setiap hari bisa dilakukan. Ini lo apike sayur, ini buah-buahan dan lain sebagainya. Sebenarnya bagus, tapi memang yang namanya program yang bagus tidak harus bisa sempurna. Artinya 100% itu wapik kabeh gitu, enggak bisa. Karena seperti pengolahan, ini pengusahanya aku lek tak olah jam 5 gak nutut. Jadi dia ngolahnya itu jam 1 itu sudah pagi loh Mas. Ya, Saya dini lihat hari. ya. Dini hari. Kemudian jam 2, jam 3 itu udah ditoto. Akhirnya begitu ini mungkin ada kendala nget-ngetane atau apa ya dipanasi dan ini mungkin terkendala itu jadinya keluarnya basi. Basi dan beracun itu tadi. Dan basi ini akan menimbulkan reaksi jadi akhirnya mual muntah, diare dan lain sebagainya. Dan yang saya mungkin yang tidak boleh itu adalah makanan sisa harus dibuang hari itu. Entek kudu dibuang kan. Gak gitu. adek diangeti. Gak adek dilebokno freezer. Oh, iki karena sesuk iku menue padha terus dilebokno freezer nggak boleh. Karena sayur itu kalau sekali dipanasi maka itu sudah untuk 1 hari itu. Kalau besoknya diingeti maneh itu nggak boleh Mas. Itu khasiat dari sayur zat besinya itu juga kurang. Jadi kalau misalnya ya jenengan dapat dari istri jangan bening ya. Ya, jangan bening. Di pagi hari atau siang dapat suguhan itu. Malam diangeti. Zat besinya itu sudah kurang pada waktu dipanasi. Sore kadang wis mampu, Dok. Enggak boleh dimakan kan? Nah, jadi istilahnya boleh tapi jangan dipanasi. Jadi nilai gizinya itu sudah berkurang. Beda. Nah, kemudian kami juga mengawasi bagaimana distribusinya. Distribusi ke sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah. Ini butuh waktu, jaraknya dan lain sebagainya. Dan yang saya perhatikan yang sangat membutuhkan itu lansia jane Mas. Ya. Eman. Jadi kalau yang lansia ini kan sementara ini masih dikaji dan lansia-lansia ini sangat berharap banget oleh makanan ini. Terutama yang bergizi itu tadi ya, Dok. Iya, karena lansia ini kadang diingoni ambek warga sekitar loh Mas. Banyak. Jadi saya itu terharu itu karena apa? Di Surabaya itu sifat kegotong royongannya itu tinggi. Ya. Jadi begitu iki gak ono dulure, ndak ada family, gak ono anak, itu diopeni sama tonggo-tonggoe. Senen kon sing masakno ya, sing sitoke sampean ya sing masakno. Itu jadi goyop gitu loh satu kampung. Itu yang membuat wah iki gak ono nduk luar negeri dia gak ono ini ceritaan kayak gini. Jadi akhirnya saya melihat bahwa lansia ini sangat membutuhkan nutrition. Benar. Makan. Jadi mohon nanti kebijakan sepertinya di tahun ini mulai dibuka lagi program untuk makanan bagi lansia Mas. Berarti gak cuma MBG nang sekolah, nang lansia, iki juga diprogramkan di tahun 2026 ini. Dulu sudah. Ya sempat kan KSH ya yang ngirim itu catering. Seneng Mas, seneng, serius seneng. Ada yang untuk balita gizi buruk, lansia kan gitu, Dok. Iya. Seneng Mas. Sudah berjalan itu kan. Kecuali itu kan perhatian gitu loh. Dek kepengine disopo ya apa Bu? Ya apa Mbah? Itu just seneng. Iya. Jadi seneng banget. Jadi juga harus dibangun kedekatan emosional ya. Oke.
Dok, banyak sekali yang sudah kita obrolkan ya pagi Ya. ini, termasuk solusi dari permasalahan kesehatan di Surabaya. Dan ini tidak bisa untuk waktu yang pendek, butuh waktu yang panjang. Dalam artian, semoga dalam satu periode jabatan dokter di Komisi D DPRD Kota Surabaya bisa memberikan solusi terbaik terhadap masalah kesehatan masyarakat di Surabaya, Dok ya. Iya. Terima kasih obrolannya, Dok. Mas Yo sedih. Sing penting ngopi ini lanjut sama Rinde ngobrol. Bener. Iki jen apik rasan-rasan positif. Rasa-rasan positif ben ngerti sakjane kinerja DPRD iki sejauh mana perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat di Surabaya. Kesimpulannya Nggih. sing apik terusno, Heeh. ditambah pengembangan Ya. sehingga yang namanya pelayanan di Surabaya bisa jadi contoh, Mas. Ya. Untuk kota-kota yang ada di Jawa Timur, ya insya Allah bisa seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan contoh dari Benar. Surabaya. Sebab Surabaya ini smart city, Smart city. yang banyak sekali kemajuan yang kita raih. Dan juga bisa mempertahankan ya, Dok ya. Betul. Oke. Matur nuwun Dr. Michael. Pagi ini kita sudah ngobrol di DPRD on the spot. Nggih. Sampai ketemu kapan-kapan. Iya, Mas. Ayo. Matur nuwun Dr. Michael. Nggih. Nah, Bolo Susana, awak dhewe ngobrol titik tapi sing penting iku mau lo ya. Solusi ambek opo gagasan dan terobosane dan juga evaluasi ini teko DPRD Kota Surabaya terkait masalah kesehatan nang Surabaya. Awak dhewe bakal ketemu maneh nang DPRD on the spot dengan bahasan liyane ambek anggota DPRD Komisi D liyane ya. Cak Aldo pamit dhisik, matur nuwun. Sampai jumpa.